sampai sejauh ini masih banyak peminatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai untuk pembahasan dan waktu saya serahkan kepada Pak Fredrik. Silakan Pak Fredrik. Baik, terima kasih Bu Yohana. Ya, welcome teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih ya. Malam-malam menyempatkan diri untuk belajar litigasi. 2 jam lagi. Ya, time flies. Tak terasa bulan lalu sekarang sudah kita lakukan lagi. Memang sengaja saya bikin di akhir bulan gitu ya. Dan atas permintaan dari peserta pada bulan-bulan yang lalu, kami terus mengadakan webinar ini supaya ya kita tetap keep in touch lah. Situasi pandemi apapun itu, tapi kita yang semangat untuk belajar, kita bisa tetap belajar bersama-sama. Karena itu saya mau welcome dulu beberapa teman ya, yang kalau saya lihat ini selalu hadir dalam webinar-webinar yang kita adakan gitu ya. Ada Bang Hendrik Daud Sinaga, ada Bang Waras Immanuel Sinaga, Sis Livia Cindy, Bang Minardo Huta Barat, Pak Arianto Kanan, Bang Hendrik Daud Sinaga, Bang Ondo Sirmarmata, Mbak Laurencia Amberwati, Bang Arianto Alberta, Bang Maurits Kevin, Pak Jervin Mantong, Bang Rio Pangaribuan, Bang Yunus, Joyce, dan ada begitu banyak topik dalam hukum acara perdata ini yang bisa kita diskusikan bersama. Dan kalau saya lihat komposisi yang ada di sini, itu cukup menarik karena advokat 20-an lebih, ada di mahasiswa 10 lebih, fresh graduate ada wira swasta, ada freelance, ada juga yang bekerja di company sebagai bagian legal, ada mediator. Nah, jadi saya melihat apa ya, cukup bervariasi ya peserta yang hadir. Nah, oleh karena itu, saya welcome untuk setiap saat ketika saya ngomong, teman-teman boleh langsung bertanya, chat di kolom chat supaya saya langsung lihat, supaya diskusinya lebih hidup gitu ya. Karena kalau dengar saya ngomong terus selama 2 jam itu kan bisa capek dan bosan. Dan juga situasi akan terasa lebih hidup kalau ada pertanyaan masuk dan kemudian saya menjawab. Kalau sekiranya ada teman-teman yang di sini yang merasa bahwa bisa menjawab, saya kira nggak apa-apa juga gitu. Untuk urun rembuk memberikan pandangan atau pendapat tentang pertanyaan yang teman-teman ajukan. Nah, materi yang saya siapkan ini adalah tentang apa ya, eksepsi-eksepsi yang paling umum ya dipakai di pengadilan, dan sering penggugat itu gagal gugatannya hanya karena kurang rapi atau kurang cermat, sehingga eksepsi-eksepsi ini kemudian menjadi sukses dalam pengadilan, dalam arti penggugat menang hanya karena eksepsi. Nah, duduk hal yang menurut saya penting sekali diketahui oleh advokat gitu ya. Nah, hanya saya melihat di sini tadi ada cukup ya 10-an mahasiswa. Jadi welcome mahasiswa juga untuk boleh langsung bertanya. Sekiranya kalian mau berpikir untuk bertanya, gimana sih merintis karir sebagai advokat? Saya orang daerah mau datang ke Jakarta berkarir sebagai advokat. Nah, itu boleh juga. Karena saya ini orang Papua, datang dari Papua, kemudian sekolah di Surabaya, lanjut ke Jakarta merantau. Jadi kita serius tapi santai, rileks saja. Mau tanya hukum, mau tanya tentang perjalanan karir, apa bebas-bebas saja, ya. Jadi kita harus menikmati malam ini bersama-sama dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat. Kita bikin ringan dan bebas untuk bertanya. Dan yang mau menjawab silakan. Kalau ada yang merasa perlu melengkapi jawaban saya, lanjut saja. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Nah, tolong Mbak Yohana siapkan materi yang sudah disiapkan. Nah, tolong ditampilkan di layar ya.
Jadi itu saya pelajari ya beberapa jenis eksepsi yang sering diajukan. Nah, ini kita langsung masuk kepada studi kasus ya. Karena di sini saya lihat sekitar 25 advokat yang mendaftar ya. Itu saya pikir ini penting ya buat kita para advokat untuk kalau kita tahu eksepsi apa yang bisa diajukan, maka ketika kita membuat gugatan, kita sudah tahu antisipasi eksepsi apa yang bisa lawan ajukan begitu. Ya, welcome juga Bang Sahat Poltak ya. Bang Sahat juga dari PPHKI, dia juga seorang kurator ya dan likuidator. Jadi teman-teman sekalian, saya sengaja ajak teman-teman dari PPHKI, Bang Albert, Bang Sahat Poltak, Bang Reza, karena biar meramaikan gitu. Sekiranya ada pendapat atau pertanyaan tentang hal terkait kepailitan, kita punya orangnya yang betul kurator yang menjawab. Sekiranya ada yang bertanya tentang pidana, nah kita punya ahli juga di sini sekarang yang akan menjawab soal pidana, walaupun topiknya perdata ya. Tapi saya mau welcome saja karena teman yang di sini itu sudah level ahli di pengadilan ya, memberikan keterangan ahli. Jadi ya bersyukur mereka melihat bahwa apa yang saya lakukan ini adalah pembelajaran kepada teman-teman semua dan mereka mau meluangkan waktunya walaupun beliau-beliau ini seperti Bang Sahat, Bang Albert, Bang Reza itu lawyer-lawyer senior yang sudah sibuk tetapi mereka mau meluangkan waktu untuk sama-sama di sini belajar dan berbagi apa yang bisa mereka bagikan juga di dalam forum kita bersama ini. Nah, saya langsung masuk ke eksepsi obscure libel. Nah, eksepsi ini termasuk eksepsi yang paling sering diajukan dan cukup banyak kasus diterima. Dalam perjalanan karir saya sebagai advokat ini, lebih dari 10 kali saya itu menang hanya karena eksepsi obscure libel. Ya, artinya apa? Pengacara penggugat kurang cermat ketika menyusun gugatan. Maka hal itu menjadi berisiko sekali, walaupun materi gugatan dia kuat, pokok perkaranya bagus, tapi kalau dia tidak bisa meramu itu dalam gugatan yang tidak cacat formil, maka dia terekspos untuk dikenakan eksepsi. Dalam hal ini yang pertama akan kita bahas itu eksepsi obscure libel, kabur dan tidak jelas. Nah, ini kalau yang saya kutip, ini materinya akan di-share ke teman-teman semua ya. Jadi ini ada kasus menarik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu. Dalam gugatan disebut si tergugat adalah PT Metallurgasial Corporation of China Ltd. Itu bunyi gugatannya begitu. Pihak tergugatnya tersebut seperti itu. Nah, membuat gugatan harus hati-hati betul dalam mendefine siapa yang kita gugat. Ketika kita gugat sebuah perusahaan, pertanyaannya, perusahaan ini dia adalah legal entity apa? Apakah Indonesia atau dalam hal ini dari China? Nah, kalau Indonesia kan jelas PT ya. Kalau di China Ltd. Persoalannya dalam kasus ini adalah penggugat membuat gugatan yang memakai nama PT kemudian di belakang Ltd. Nah, pengacara tergugat pintar dalam hal ini. Dia tidak menyia-nyiakan hal ini. Maka ini perkaranya tergolong baru 2019 ya, 2019. Maka dia bikin eksepsi obscure libel bahwa yang digugat itu siapa? Apakah itu PT, Badan Hukum Indonesia, atau itu LTD, Badan Hukum Cina? Kemudian dia mengurai tentang pasal-pasal di Undang-Undang PT 40 tahun 2007 ya. Nah, maka di situ pihak tergugat, menurut tergugat, apa yang ditulis dalam gugatan itu kabur dan tidak jelas mengenai status yang sesungguhnya berada pada si tergugat itu apa? Badan Hukum Indonesia kah? Atau badan hukum dari luar negeri, dalam hal ini dari Cina gitu. Nah, ini
pertimbangannya, ada argumentasinya apa, udah saya tuliskan semua di sini ya. Jadi, di sini yang asosiat saya di sini yang sudah melakukan riset dan sudah menuliskan cukup lengkap apa-apa yang ditulis oleh penggugat dan kemudian eksepsi yang ditulis oleh tergugat itu sudah kita sebutkan semua di sini. Dan singkat cerita, setelah diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan berpendapat bahwa benar eksepsinya dapat diterima. Kenapa? Karena pihak penggugat tidak jelas dalam mendefinisikan siapa yang mau digugat. Badan Hukum Indonesia atau badan hukum asing. Nah, oleh karena itu, gugatan yang seperti ini dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, teman-teman semua, kita ini sebagai advokat ya, kalau kita salah di hal-hal teknis formil kayak begini, ini sesuatu yang betul-betul nggak enak gitu. Artinya profesional kita itu bisa diragukan orang gitu ya. Ya masa kita sebut nama tergugat saja salah, apakah dia itu PT atau dia LTD, kita gabungkan, karena tidak ada yang namanya PT di depan terus belakangnya LTD, itu beda. Jadi ini hal-hal yang mungkin dibilang minor ya, tidak substansial, tapi bicara hukum acara perdata, hal-hal yang teknis formil kayak gini penting sangat. Ya. Oleh karena itu, jadi advokat tuh harus cermat. Jadi advokat litigasi, teliti, cermat, supaya jangan sampai kita itu salah dalam hal-hal yang boleh kita katakan perintil atau teknis-teknis seperti ini. Karena itu bisa berpengaruh. Ya, tentu gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, dalam arti si penggugat bisa memperbaiki nama dan menggugat ulang ya. Kita tahu ya bedanya need on fund klik verklaar sama ditolak. Untuk kasus ini kan NO ya, tidak dapat diterima. Artinya si penggugat bisa rubah lagi, namanya diperbaiki dan gugat ulang. Tapi kalaupun itu dilakukan, ya udah sidang ber-6 bulan, 7 bulan, kemudian endingnya hanya dibilang kabur dan tidak jelas. Itu sebagai lawyer sangat mungkin diganti oleh kliennya itu kalau sampai gagal di masalah eksepsi tadi. Nah, itu satu pertama yang bisa saya sampaikan tentang eksepsi kabur dan tidak jelas. Kalau ada yang mau bertanya silakan chat atau langsung raise hand, diskusikan langsung aja, silakan ya. Ya. Oke. Berikut, nah ini ada pertanyaan masuk, tapi saya akan go through sedikit dulu di bawah. Eksepsi yang kedua adalah eksepsi prematur. Dalam ini kasus Pengadilan Negeri Bogor. Di sini si penggugat, itu ada nama orang ya, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, Supianir, penggugatnya Dermawan. Nah, singkat cerita, dalam gugatan ini yang digugat adalah yang menggugat adalah pribadi orang yang namanya Dermawan. Tetapi gugatan ini ya dibilang apa tuduhannya ini ada bahwa si penggugat bilang tergugat itu melakukan berbagai kebohongan ya. Tergugat melakukan berbagai kebohongan dalam rangka peminjaman uang ini, ya, memalsukan kartu keluarga, memalsukan KTP, menghadirkan orang lain, sehingga menurut penggugat apa yang dilakukan tergugat memenuhi pasal 263 KUHP. Ini gugat perdata ya, tapi dia bilang si tergugat melanggar KUHP 263, 266, 378. Nah, oleh si tergugat eksepsinya eksepsi prematur begitu. Nah, eksepsi prematur itu intinya begini, bahwa untuk kasus pidananya kan belum jalan. Belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap
yang membuktikan tuduhan penggugat bahwa si tergugat melakukan pemalsuan-pemalsuan seperti yang dituduhkan dalam gugatan perdata ini. Nah, oleh karena itu, singkat cerita, pengadilan sepakat dengan tergugat bahwa gugatan penggugat prematur atau belum waktunya diajukan karena pidana dari hal ini, yaitu pemalsuan, belumlah diproses, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait masalah pidana pemalsuan yang dituduhkan oleh pihak penggugat kepada tergugat. Dan oleh karena itu, gugatan dinyatakan sebagai gugatan yang prematur. Ya, kita tahu ya bahwa prematur artinya belum saatnya. Seperti kalau anak lahir prematur kan belum saatnya lahir, ya sudah lahir. Nah, demikian juga dalam gugatan ada konsep gugatan prematur, yaitu ketika belum saatnya diajukan. Dalam hal ini pidananya belum terbukti, kok sudah gugat perdata, maka itu prematur. Harusnya pidananya bereskan dulu kalau mau dasarkan itu kepada pemalsuan. Harusnya kasus pidananya diselesaikan dulu, baru kemudian mengugat perdata mengenai ganti rugi. Nah, itu dua eksepsi sebagai awal ya yang bisa kita diskusikan. Nah, di sini sudah ada chat, sebentar ya. Chat sudah ada yang masuk. Oke. Ini terkait mahasiswa ya. Karena tadi benar, di sini ada sekitar 10 lebih mahasiswa yang mendaftar ikut. Maka ini pertanyaan yang relevan sekali buat mahasiswa gitu ya. Tapi sebelumnya, mungkin saya mau kasih kesempatan dulu kepada di sini yang terlihat di saya punya layar itu Bang Rizaldi Hendriawan yang angkat tangan. Silakan perkenalkan diri dari mana dan kemudian mengajukan pertanyaan. Silakan Bang Rizaldi. Ya, bisa didengar. Halo? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bagi semuanya salam keadilan. Salam keadilan. Saya Muhammad Rizaldi Hendriawan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Unisma. Unisma, betul. Oke, siap. Oke. Saya mau sharing-sharing terlebih dahulu. Saya ingin berkiprah menjadi lawyering di Jakarta. Sebelumnya saya sudah magang di seluruh LBH maupun lagi di Malang. Sudah 1 tahun. Usia saya sekarang 22. Oke. Rencananya saya mau ya ke Jakarta Pusat. Saya sudah pernah ikut interview, tetapi karena ya saya berpikir begini, Jakarta itu kan kota metropolitan, sementara saya dari Malang, belum punya ya tempat tinggal atau apa gitu. Saya interview dulu LK Law Firm dulu. Akhirnya saya nggak jadi. Ya udah terpaksa saya hubungi lagi, sudah ada yang masuk di law firm tersebut. Yang saya tanyakan begini, bagaimana sih ketika kita ingin merintis karir di law firm Jakarta itu sebagai ya ingin menjalin relasi kah, perlu nggak untuk kepada senior-senior atau bagaimana begitu? Tanya lagi kedua boleh ya, narasumber? Boleh. Ini terkait beberapa case pernah menangani terkait kasus One Prestasi di Kota Lumajang. Saat dulu saya magang di LBH, di mana case tersebut tidak ada suatu kontrak piutang antara debitur dan kreditur. Debitur ini punya utang kepada kreditur sebesar 150 juta. Ketika disomasi sebanyak 3 kali, si debitur beranggapan begini, saya tidak takut kepada hukum, saya ada orang yang mendagangi kok, gitu. Akhirnya sudah somasi 3 kali. Kalau dilihat dari aspek keuangannya, harta kekayaannya si debitur ini sudah
nggak mempunyai harta kekayaan, sehingga kalau mau digugat secara prestasi dan kami belum ada buktinya, yaitu bukti kontrak maupun saksi-saksinya tentu belum kuat, nanti takutnya dalil-dalil kita nggak diterima oleh hakim nanti, takutnya begitu. Nah, bagaimana menurut narasumber ini, saya sebagai yang mempunyai pengalaman terkait case ini, sehingga langkah-langkahnya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin udah buat saya jelas ya dari Bang Rizaldi. Tadi ada siapa lagi ya? Silakan, Bang Yunus. Ya, selamat malam Bapak Frederick. Ya, saya mau bertanya, profesi advokat itu kan sebagai atau dengan jaksa sekalipun. Ya, jadi mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Frederick. Baik, terima kasih Bang Yunus, Bang Rizaldi. Jadi mengenai jawabannya, saya akan jawab, dan mungkin untuk jawaban untuk pertanyaan itu saya jawab, saya juga persilahkan minta tolong bagi yang belum mute agar di mute ya. Atau host tolong mute yang lain. Oke. Mengenai Bang Rizaldi tadi mau ke Jakarta, ya, ya, saya sendiri, bentar ya, saya sendiri juga seorang perantauan gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta. Bentar. Suaranya mental. Pak Samsul di mute dong. Oke. Ini. Oke, baik. Memang betul bahwa untuk kita datang ke Jakarta, merintis karir sebagai advokat di Jakarta buat orang daerah, itu ada apa ya, perjuangan tersendiri memang. Tidak terlalu gampang. Kenapa? Karena di Jakarta itu kompetisinya boleh dikata lebih ketat dibandingkan di daerah. Ketika kita datang di Jakarta, kita akan berkompetisi dengan orang-orang Jakarta yang sudah lebih maju misalnya dalam berbahasa Inggris. Mereka di Jakarta ini rajin ikut kursus selagi kuliah. Kita yang dari daerah biasa datang-datang di Jakarta itu tertinggal misalnya dalam bahasa Inggris. Itu zaman saya dulu, tapi untuk zaman sekarang saya kira situasinya beda ya. Dalam arti saat ini yang saya tahu orang-orang dari daerah pun juga sudah banyak bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan Bang Rizaldi tadi ya, bagaimana kita ingin merintis karir di Jakarta, ada banyak cara kok. Zaman sekarang sudah lebih enak ya. Sebagai alumni dari misalnya Unisma ya, misalnya bisa menghubungi para senior kamu yang sudah ada duluan di Jakarta. Sekarang kan kita bisa research ya dari website kantor pengacara, di situ akan ada terlihat misalnya partnernya atau senior lawyernya itu lulusan dari kampus kita dulu. Kita bisa pendekatan ke mereka, minta waktu, ketemu, silaturahmi, bertanya dan minta tips dari senior kita itu tentang bagaimana sih berkarir di Jakarta. Bagaimana sih kita abang ini bisa, emas ini bisa tembus di Jakarta waktu dulu kuliahnya sama-sama di Malang misalnya. Biasanya ikatan batin senior satu kampus itu juga pengaruh, dalam arti senior di kampus yang sama akan welcome buat juniornya ketika juniornya mau berdiskusi atau menanyakan sesuatu ya, untuk
kemajuan dari si junior yang adalah adik kelas itu. Nah, jadi ada banyak cara sebenarnya. Satu hal yang pasti, kita orang daerah biasanya suka ciut kalau masuk ke Jakarta. Itu persoalannya. Maka jangan punya mental yang cepat menyerah. Harus bermental kuat gitu. Bahwa persaingan ketat, iya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa masuk dan berkarir di Jakarta ini. Tidak. Kita tetap bisa itu. Sepanjang kita punya tekad, kita berusaha dengan sebaik mungkin, memanfaatkan kita punya senior, kampus, dan seterusnya, saya kira itu bisa. Dan itu yang dulu sebenarnya terjadi ya, yang saya lakukan sehingga bisa masuk ke Jakarta dan kemudian berkarir di Jakarta sampai sekarang ini. Nah, yang mengenai One Prestasi, ya, mengenai One Prestasi saya jawab singkat. Nanti saya minta join pendapat juga dari Bang Albert atau Bang Poltak ya, untuk bicara, karena ini kan bicara tentang tidak ada kontraknya, disomasi 3 kali, debitur nggak punya uang, nggak punya harta kekayaan, gimana langkah-langkahnya gitu ya. Kalau saya sih, kalau memang kita sudah riset dan kita tahu bahwa debiturnya itu nggak punya aset apa-apa, ya sebaiknya kita usahakan untuk damai atau bagaimana caranya restrukturisasi, dia cicil pelan-pelan gitu. Daripada kita gugat, makan waktu bulanan bahkan tahunan di pengadilan, tapi kemudian kita malah menang di atas kertas, nggak bisa eksekusi karena memang nggak punya aset. Itu sesuatu yang menurut saya juga sia-sia nantinya. Oleh karena itu, kita harus bijaksana gitu ya. Jangan sampai upaya hukum yang kita lakukan capek-capek akhirnya tidak membawa hasil apa-apa buat klien. Nah, ini kita sebagai lawyer harus punya integritas dalam hal seperti ini. Maksud saya integritas itu begini. Ketika kita bekerja lebih lama, lawyers fee kita kan bisa lebih besar ya. Artinya penghasilan kita lebih besar. Tapi kalau kita bisa perkirakan itu ujungnya nggak enak buat klien kita, nah ini kita harus bijaksana supaya jangan sampai ibaratnya kita sendiri yang happy, klien kita pun nggak happy gitu. Kita happy karena dapat lawyers fee gitu ya. Nah ini sesuatu yang harus kita pikirkan bersama-sama sebelum mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Nah, sebelum saya refer ke Bro Albert dan Bro Poltak, saya juga sedikit nyambung ke yang tadi Bang Yunus tanyakan ya. Ya betul, ini profesi kita ini kan disebut profesi mulia ya, mandiri, bertanggung jawab ya. Tapi fakta bahwa ada advokat yang kemudian bermain dalam arti praktek suap atau sogok menyogok, ini kan kita lihat di lapangan itu masih ada ya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa ya seperti itu? Kalau menurut saya sih simpel. Orang itu ketika dia takut, insecure, bahwa kalau saya tidak menang, saya tidak dapat klien. Klien yang ada lari. Kalau klien yang ada lari, kantor saya tidak ada klien. Kalau tidak ada klien, penghasilan saya tidak ada. Kalau tidak ada penghasilan, kehidupan saya gimana? Bayar rumah, bayar keluarga, bayar operasional, dan segala macam, saya akan tidak bisa gitu. Jadi akar terdalam menurut saya, ini pendapat pribadi ya, akar terdalam dari orang melakukan sogok atau kompromi integritas, itu ketakutan, di samping tentunya greedy ya, serakah ya. Tetapi ketakutan itu yang membuat orang kemudian ya udah lakukan aja dengan dalil bahwa bukan saya sendiri kok, banyak orang lawyer juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi oleh karena itu mereka kemudian melakukan yang namanya praktek suap menyuap. Oleh karena itu profesi kita yang mulia ini ya di pandangan masyarakat banyak itu tidak semulia apa yang kita belajar di bangku fakultas hukum. Kesan lawyer atau advokat itu banyak yang tidak bagus di mata masyarakat. Nah, ini saya kira PR buat kita semua sama-sama ya, untuk membenahi itu. Salah satu tujuan saya membuat FJP Litigator Learning Center ini adalah untuk memberikan pengaruh sebenarnya.
Pengaruh apa? Dari litigator kita ini akan lahir banyak lawyer berintegritas. Lawyer yang takut akan Tuhan, tidak mau berkompromi untuk suap menyuap. Karena saya percaya berkat Tuhan kasih kok. Kalau kita kerja baik, kita kerja jujur, maka Tuhan pula yang akan menyediakan berkat. Dan jangan takut, ada market luas bagi lawyer yang berintegritas. Ya, jadi mengenai suap itu melanggar hukum ya. Melanggar hukum, hukum dunia, hukum agama itu semua itu melarang itu. Jadi kalau kita itu melakukan itu betul-betul sesuatu yang sangat tidak terpuji. Tips untuk bisa menjaga integritas. Kalau aku sih begini ya, ini kan banyak teori tentang itu. Misalnya, kita harus bergaul dengan orang yang juga berpraktek secara integritas. Supaya nilai yang terbentuk di pikiran, hati, dan pendirian kita juga sama dengan orang-orang terdekat yang kita bergaul begitu ya. Tapi saya melihat ada satu hal yang paling prinsip dari itu semua, yaitu fellowship dengan Tuhan kita masing-masing gitu ya. Karena dalam fellowship dengan Tuhan itu kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia bukan bergerak sendiri, tidak ada yang mengawasi, tidak. Integrity itu kan adalah melakukan benar, bahkan tidak ada orang yang sedang melihat kita. Itu salah satu definisi integritas dari C.S. Lewis yang aku paling suka itu. Yaitu, do something right even no one sees you. Nah, ini persoalan gitu ya. Karena beberapa orang hanya mau berintegritas atau terlihat baik kalau ada orang lihat. Tapi kalau nggak ada orang lihat, kemudian tidak berintegritas. Nah, ini saya kira PR kita bersama. Jadi, secara personal, saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua, bahwa kita semua harus punya fellowship yang dekat dengan Tuhan kita masing-masing, supaya kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita. Saya punya ayat favorit selalu dalam berbagai kesempatan ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan klien kantorku. Itu kata-kata Raja Daud itu selalu saya pakai di berbagai forum. Dan saya pikir hal-hal seperti ini harus terus dibicarakan. Supaya banyak lahir lawyer berintegritas di Republik Indonesia. Kedepannya, orang tidak melihat lawyer sebelah mata lagi sebagai orang-orang yang suka cari keuntungan dengan berbagai cara. Tapi orang akan respect sama profesi kita karena diisi oleh banyak lawyer yang baik, yang berintegritas. Ya, saya kira dari saya itu saya mau dengar juga sedikit dari Bro Albert atau mungkin Bro Poltak menyambung sedikit apa yang tadi saya sampaikan, termasuk tidak ada kontrak tadi. Pak Albert ini adalah calon doktor dari Trisakti, mungkin sedikit banyak bisa menyampaikan teori tentang kontrak. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bang Frederick atas kesempatannya sharing-sharing ya malam hari ini. Saya bersyukur ada wadah FJP Litigator Learning Center ini sebagai wadah untuk sharing untuk advokat-advokat muda, karena tanggung jawab moral kita Bang ya sebagai advokat untuk juga melihat banyak adik-adik kita bisa praktek dengan benar, dan bukan hanya dengan benar tapi bisa sukses profile tapi high profit. ya, oke. Saya langsung to the point aja tadi mengenai suatu perkara yang tidak ada kontraknya, juga ternyata debitur itu tidak memiliki aset ya. Nah, jadi pertama yang perlu saya sampaikan adalah ketiadaan kontrak itu tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan hukum. Jadi yang utama dalam suatu perkara adalah apakah ada hubungan hukum atau tidak. Even tidak ada kontrak tertulis, setiap komunikasi yang ada itu bisa dianggap sebagai pemenuhan dari pasal 1320 tentang syarat-syarat sah perjanjian. Karena memang tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian itu bisa dibuat secara lisan. Nah, kita juga pernah lihat bahwa ada ketentuan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa alat bukti elektronik itu dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Jadi kalau ada komunikasi lewat sistem informasi, lewat email dan sebagainya, itu bisa saja menjadi sebuah kontrak, tanda kutip ya, quote unquote. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan debitur yang ternyata tidak ada aset ya Bang, gitu ya.
Nah, ini memang kita harus sebagai advokat yang berprofesi mulia. Makanya dulu kalau cerita sejarah panjang tentang advokat, toganya itu kantongnya di belakang, bukan seperti kang guru ya kantongnya di depan. Maksudnya itu artinya advokat tuh harus mengutamakan kepentingan klien, bukan hanya sekedar komersial semata. Jadi kita harus jujur sama klien bahwa ada teori yang disebut dengan economic analysis of law. Jadi kita melihatkan, kenapa saya perlu sampaikan economic analysis of law ini, karena penting sekali. Karena ujung dari setiap perkara perdata, kita perlu jujur pada klien ya akan ini. Berkaitan dengan economic analysis of law, kita perlu jujur berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk menggugat dengan hasil yang akan kemungkinan didapat dari perkara tersebut, gitu ya. Nah, tadi saya lihat Bang ada kolom chat, ada namanya penasihat hukum ya, dia bertanya nih, apakah wan prestasi itu dapat dipidana? Saya perlu tegas menyampaikan ketentuan di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa tidak ada hukuman penjara atau kurungan yang dapat dijatuhkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hutangnya. Nah, itu jadi menjawab pertanyaan di chat juga ya. Istilahnya, wan prestasi adalah perbuatan hukum perdata yang sudah jadi jurisprudensi tetap bahwa itu tidak dapat dilaporkan dengan pasal Sancipa atau 378. Nah, tetapi ada komanya, Bang. Karena saya perlu menyampaikan dari perspektif hukum pidana juga, ternyata ada pasal 379A KUHP yang memungkinkan kita dapat melaporkan orang yang sengaja membuat hutang di mana-mana dan digunakan sebagai mata pencarian. Itu disebut dengan delik penipuan sebagai mata pencarian atau vrezengeterek dalam bahasa Belandanya. Nah, jadi kalau ada orang yang memang debitur sengaja dia buat hutang di mana-mana, sengaja wan prestasi di mana-mana, dengan maksud tidak membayar, bahkan menjadikan itu sebagai mata pencarian, kita punya legal standing untuk melaporkannya dengan pasal 379A buat untuk mencegah adanya debitur yang nakal, tanda kutip. Sampaikan tentang eksepsi ya. Saya pribadi berharap tadi bisa menggali, cuma mungkin saya memberikan kesempatan dulu di sini ada Bro Reza, ada Bro Saad, ada kawan-kawan PPHK yang lain untuk sharing, karena itu kalau digali akan lebih dalam ya, ketimbang memang bertanya soal pengalaman mencapai kesuksesan yang menjadi sharing Bang Fredrik ya itu. Tapi kalau mau didalami itu akan banyak sekali. Nanti saya akan lanjut ya Bang ya. Sementara cukup dulu kurang lebih. Terima kasih Bang Fredrik. Makasih banyak Bang Albert ya. Jadi kita mendapat pencerahan yang cukup komprehensif ya dengan pasal-pasal yang langsung disebutkan gitu. Nah, jadi saya sedikit melanjut dulu yang tanya di sini tips tadi mahasiswa yang mau jadi advokat khusus di Jakarta itu sudah dijawab. Karakter seperti apa yang diperlukan bagi seorang advokat? Nah, ini menarik nih. Karena ada mahasiswa yang hadir di sini, mungkin juga test the water ya, mungkin yang mahasiswa ini juga berpikir gitu, apakah karakter seperti saya ini cocok nggak ya untuk jadi advokat gitu kan? Karena memang pintar secara akademis, secara intelektual, belum tentu karakter cocok jadi advokat. Nah, itu hal yang berbeda. Karena dia pintar, cocok jadi advokat. Tunggu dulu. Karena menjadi advokat tidak sekedar cerdas. Nah, saya suka bertanya kalau orang bilang, coba kamu cek apa yang menjadi passion kamu ya. Itu penting untuk mengetahui passion kamu. Kamu tuh orang yang suka tantangan nggak sih? Kalau ada tugas, ada persoalan gitu, kamu suka melakukan lebih atau tidak? Atau ya udah dapat cukup deh gitu. Nah, itu juga ini. Nah, dalam hal jam kerja, kamu lebih suka yang seperti orang kerja di kantor nggak ya? Masuk jam 8, pulang jam 5. Nah, advokat nggak kayak gitu soalnya. Ya. Kemudian perasaan, halus sekali perasaan. Nah, itu juga nggak bisa juga. Terlalu halus berperasaan sebagai advokat, repot gitu. Nggak boleh baper kalau jadi advokat itu ya. Apalagi kalau kerja dengan tensi tinggi, bosnya agak-agak kejam ya.
bosnya agak-agak pemarah gitu ya, sedikit-sedikit tuh dimarahin gitu oleh senior atau oleh partner. Nah, kalau orang itu cerdas secara intelektual, tapi tidak tahan banting ya, dimarahin dikit langsung baper, ada gue nggak bisa deh digini-giniin. Nah, itu juga nggak bisa jadi advokat gitu. Dan jangan lupa, walaupun kamu sangat cerdas lagi di kampus, begitu kamu masuk di sebuah kantor, kamu tetap junior associate yang bisa dimarahin sama atasan atau sama partner. Nah, kalau itu sampai terjadi dan kamu langsung baper dan merasa, oh, saya orang pintar, aku dimarahin kayak gini, berarti memang nggak cocok juga gitu untuk jadi seorang advokat gitu ya. Kemudian karakter kamu gimana sih? Gampang terpengaruh nggak? Nah, ini penting. Soalnya ketika kita menjadi advokat litigasi, kumpul-kumpul di pengadilan, cerita-cerita, ada teman bilang, kemarin gue baru gini-gini, dia baru segitu-gitu, terus nggak lama udah punya mobil ini, nggak lama udah punya apartemen itu. Nah, ini kalau kita nggak punya karakter yang kuat, kita itu bisa terikut-ikut gitu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Nah, curiosity harus tinggi, jangan cepat puas gitu. Kalau advokat memang begitu sih. Bukti itu harus dicari sampai dapat gitu. Nggak bisa ya udah cepat nggak ada gitu. Saya dulu beruntung ya kerja sama Pak Frans Winarta, kerja sama Pak Mulya Lubis. Mereka itu gigih gitu. Jadi kita ini nggak gampang-gampang aja bilang nggak ada Pak, nggak ada, nggak boleh. Cari terus sampai dapat. Mau lama mau apa, cari kaos itu sampai dapat. Waktu itu kesel juga, ini udah gimana sih bos ini udah cari nggak dapat kok disuruh-suruh. Tapi dia tuh pernah tahu itu barang ada. Pasal itu ada, argumen itu ada, makanya dia suruh kita cari sampai dapat. Kalau kita keburu menyerah di tengah jalan, artinya kita memang nggak tahan ujinya, kurang kuat gitu. Karakter kuat untuk mencari, tabah, sabar itu juga penting gitu ya. Nah, berikut juga gini, advokat itu harus suka nulis loh. Karena kebanyakan pekerjaan kita dia nulis, bikin gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti segala macam itu nulis terus. Jadi kalau males nulis, emang susah jadi advokat. Artinya apa ya? Produk itu akan ada terus kalau kita di kampus bikin tugasnya skripsi itu ini lama, advokat ini seminggu ini 2 minggu kemudian jawaban, replik, duplik itu hitungan minggu harus bikin lagi. Kalau kita nggak bagus nulisnya, ya nggak jadi produk itu nggak happy kliennya nanti gitu ya. Cermat, teliti itu penting banget. Banyak ternyata orang tuh nggak teliti loh, walaupun cerdas. Nah ini penting ya. Kalau nggak cermat, nggak teliti, secerdas apapun tidak, kita bisa bikin sesuatu yang dieksepsi orang nanti. Kalau nggak teliti, tulis namanya salah, tulis alamat aja salah. Cerdas sih, tapi nggak teliti, nggak cukup juga gitu ya. Dan juga gini ya, jiwa besar perlu ada. Gini, karena kita yakin banget nih, kasusnya kuat, buktinya banyak. Kok kalah gitu. Nah ini untuk beberapa orang itu bilang, kalau aku nggak bisa deh digitu-gituin. Ya karena waktu itu kita nggak kasih duit, sekuat apapun bukti kita, terus kita kalah. Gue nggak bisa deh jadi advokat kalau begini caranya. Itu ada juga orang kayak gitu. Karena tidak kuat menghadapi apa yang dianggap ketidakadilan. Nah, itu sesuatu yang perlu dikonsider ya. Kalau tanya tentang tadi karakter seorang advokat, memang panjang. Tapi ini buat mahasiswa penting. Saya lagi bikin artikel tentang karakter advokat ini. Nanti kalau udah jadi artikel saya share ke grup WA. Karena FJP Litigator Learning Center ini kita punya grup WA. Setiap hari saya itu menulis jurisprudensi, kaidah jurisprudensi, satu hari satu dan saya share di situ. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini, monggo masuk ke dalam grup, sekarang sudah 165 member. Ya saya bersyukur ya, dari awal itu mereka masuk jadi member dan mereka betah menjadi member WA group. Padahal kita tahu sekarang ini WA orang udah banyak kali grupnya kan. Tetapi WA group di Litigator Center ini 165 dan betah. Karena setiap hari saya menulis jurisprudensi dan saya posting supaya kita sama-sama belajar. Saya juga kasih contoh buat anak muda supaya rajin terus belajar. Itu sebagai contoh juga. Nah, itu hal-hal yang bicara karakter.
Atau mungkin bagi advokat berpraktis secara jujur di pengadilan dan kepolisian Indonesia tidak terlibat dalam suap menyuap? Bisa. Saya mengalami itu, saya bekerja di bos yang berintegritas, Pak Mulya Lubis, Pak Frans Winarta, mereka orang-orang yang berintegritas. Saya lihat sendiri bagaimana mereka bekerja jujur, tidak pernah sogok, dan kliennya tetap banyak. Duit mereka juga banyak juga. Jadi jangan takut jadi lawyer berintegritas. Jangan takut miskin. Lawyer berintegritas bisa diberkati juga. Dan itu saya sudah saksikan sendiri. Ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kalau ada Bro Poltak ini juga calon kandidat doktor di Solo ya, UNS Solo ya. Di sini ada Bro Reza juga seorang SH dan juga notariat. Jadi saya sengaja mengajak teman-teman PPHKI untuk meramaikan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi in case ada teman punya pertanyaan terkait let's say kepailitan. Nah, Bro Poltak itu dia juga seorang kurator. Ada terkait notaris. Ada Bro Reza di sini. Dia juga seorang notaris ya. Jadi itu memperkaya diskusi kita pada malam ini. Saya undang teman-teman dan berterima kasih untuk mereka. Silakan, mungkin Bro Poltak mau tambahkan sesuatu, saya kasih kesempatan. Silakan. Siap Bang Fredrik, terima kasih Bang Ketum, luar biasa acaranya ya. Kebetulan saya sambil di luar, Silakan. saya sangat antusias. Tadi senior saya, ahli saya nih Pak Albert juga sudah bicara. Luar biasa. Mungkin buat adik-adik, buat teman-teman, untuk menjadi litigator itu kan memang penting, sangat penting, dibutuhkan mental dan keberanian, tapi benar-benar yang sering Bang Fredrik sampaikan kepada kita adik-adiknya ini tetap integritasnya gitu. Nah, namun melihat kalau saya pribadi, apapun perkaranya bukan dari perkaranya, tapi kembali ke mentalnya. Kita memang libatkan Tuhan dalam segala hal gitu. Karena banyak hal yang di luar pemikiran kita, seperti tadi ada brother yang bilang kalau hutangnya ini tidak bisa tereksekusi atau bagaimana, itu nanti ilmu di lapangan akan bicara adanya. Namun angkatan FJP litigator ini mungkin saya bisa berpesan gimana caranya punya kepedulian terhadap perlindungan anak. Kebetulan saya aktivis perlindungan anak. Dari sekarang mahasiswa ataupun calon-calon sarjana hukum ini harus punya kepedulian terhadap anak, harus punya ambil bagian dalam perlindungan anak, karena anak itu ada di mana-mana, dan kita juga pernah jadi anak. Kemarin saya dengan Pak Yunus juga sedang mengadvokasi tentang anak yang ternyata ada di sekitar kita. Jadi masih banyak advokat yang tidak paham tentang hak-hak anak, bahkan perlindungan anak. Jadi saya di forum ini hanya menyampaikan kira-kira yuk kita ada kepedulian terhadap anak gitu Bang. Siap. Kalau terkait advokat, ini jangkauannya sangat panjang dan luas. Dari anak dalam kandungan sampai manusia itu di dalam liang kubur, advokat masih dibutuhkan. Sementara kalau polisi di tingkat penyidikan, perkaranya dilimpah ke kejaksaan, sudah selesai tanggung jawabnya. Jaksa bawa ke pengadilan, sudah selesai urusannya, hakim yang memutus. Tapi advokat sampai dari sebelum dia jadi penjahat, sampai dia sudah jadi tersangka, terdakwa, dan terpidana, bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan, advokat bisa masuk. Nah, ini bisa jadi dua mata pisau, apakah ini jadi dipakai positif atau negatif bagi para advokat, kembali lagi kepada integritasnya. Jadi kembali lagi, kalau gurunya Bang Fredrik selalu bilang integritas tidak bisa diperjualbelikan. Bang Todung ya, Pak Todung itu juga sangat menjadi pegangan buat kita Bang. Dan buat rekan-rekan semua tetap semangat. Dan buat Bang Fredrik luar biasa Bang, sudah sangat menginspirasi kami adik-adikmu nih Bang. Sukses selalu Bang. Ya, thank you Brother Poltak. Jadi ini saya senang ya, kita bisa sama-sama di sini, bisa saling sharing, dan pesan tentang anak itu penting untuk kita pikirkan juga. Bahwa kita kerja komersil, betul.
tapi kita harus punya sisi-sisi lain juga. Kontribusi dalam sosial kemasyarakatan yang tadi di-highlight soal anak. Gitu ya. Oke, mungkin ada teman lagi yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan ya. Biar kita mendengarkan suara para peserta juga yang lain. Silakan. Pak Fredrik, Ya. izin Pak Fredrik. Pak Hari, oke. Pak, saya Hari Jasuri ingin bertanya. Mungkin agak sedikit banyak pertanyaan saya, Pak. Salah satunya adalah, pertama, Pak Fredrik sebelumnya menyatakan bahwa terkait dengan kasus pidana yang itu juga masuk dalam ranah kasus perdata, itu harus terlebih dahulu dibuktikan pidananya. Apabila belum dibuktikan, itu nanti bisa masuk ke obscurable karena jatuhnya prematur. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah itu juga berlaku untuk penipuan maupun penggelapan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini mengenai legal standing. Yang kita ketahui saat ini bahwa subjek hukum itu ada dua, yaitu perorangan maupun badan hukum. Sedangkan CV itu tidak termasuk dalam keduanya, baik dia badan hukum maupun perorangan. Ketika kita ingin mengajukan gugatan selaku CV, siapa yang kita bertindak atas nama pribadi selaku direktur, pribadi kita selaku direktur, atau kita bertindak atas nama CV-nya. Nah, yang ketiga, saya juga jawab dulu ya, Bang ya. Oh, gitu. Baik. Baik. Oke. Pertama, mengenai kasus tadi, itu adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya. Nah, jadi dalam konteks yang tadi itu dibilang Pengadilan Bogor itu Jakarta Utara, bahwa belum saatnya proses perkara perdata itu diajukan karena si penggugat di perkara perdata mendalilkan bahwa si tergugat melakukan pemalsuan. Banyak ngomong tentang dia memalsukan KTP, memalsukan dokumen, tetapi kasus pemalsuannya sendiri belum berjalan, belum dilaporkan, ada bukti lapor doang. Tidak ada putusan dari pengadilan ya tentang pidana. Jadi pidananya itu belum terbukti. Nah, itulah kenapa dibilang bahwa perkara ini masih belum waktunya untuk diajukan atau prematur. Itu yang terjadi dalam kasus ini. Mungkin saya mengerti concern-nya. Contoh kasus yang bulan lalu saya bahas itu adalah kasus Time lawan Soeharto. Saya dulu kerja di Pak Mulya Lubis, kita membela majalah Time, kemudian Pak Soeharto itu menggugat perdata, mengajukan laporan pidana di Mabes Polri. Waktu itu kita bikin eksepsi kurang lebihnya gitu bahwa ini kan bicara pencemaran. Sementara pidananya kok belum diproses. Dia sudah lapor tapi belum ada putusan pidana gitu kan di pengadilan pidana. Jadi kita sebagai kuasa hukum Time, kita berargumentasi gini. Udah, majelis perdata stop dulu deh. Tunggu pidananya kelar dulu, putus dulu bahwa Pak Soeharto itu betul-betul dihina. Baru perdatanya boleh jalan. Nah, dalam kasus seperti itu, Pengadilan Jakarta Pusat sampai Mahkamah Agung menolak argumen kita. Ya, dasarnya begini, bahwa itu gugatan pidananya masih jalan, tetapi 1372 itu bicara tentang penghinaan di KUH Perdata. Ya, jadi antara jalur 1372 mengenai pencemaran atau pencemaran nama baik dan seterusnya, itu beda kasus dengan 310 yang ada di KUH pidana. Gitu ya. Nah, jadi itu boleh jalan bareng. Nggak apa-apa. Silakan perdata lanjut saja, tidak harus tunggu pidana, gitu kan. Nah, tadi Bang Hari kan benarnya tentang apa itu berlaku juga untuk penipuan dan penggelapan. Menurut saya ini sifatnya sangat kasuistis. Harus kita bahas kasus secara konkret supaya bisa mendapat jawaban yang pasti. Karena
seperti kalau kasus contoh yang tadi, dia bicara pemalsuan, tapi kasus pemalsuannya belum terpenuhi. Nah, kalau sekarang kita bicara penipuan dan penggelapan, sebagai penggugat, nggak usah terlalu menekankan pada penipuan penggelapan. Tekankan saja pada perbuatan melawan hukum. Sehingga si penggugat itu tidak tersangkut eksepsi. Gitu ya. Jadi ini tentang bagaimana kita menulis gugatannya. Ketika lagi gugat perdata, nggak usah banyak bicara dia melanggar pidana. Kalau kita gugat perdata dan kita tulis dia melanggar KUHP, ya itu kacau nanti. Nanti kita salah. Ya, kalau kita bicara perdata, kupas tuntas 1365, 1366, dan seterusnya. Maka amanlah kita dari eksepsi seperti tadi itu. Nah, kemudian subjek kedua, subjek hukum perorangan untuk badan hukum. Siapa yang harus digugat selaku CV dan seterusnya. Nanti juga saya bisa minta bantuan dari Brother Reza ya. Brother Reza Buntoro ini juga seorang notaris, jadi juga bisa masuk kepada bentuk-bentuk badan hukum gitu ya. Nah, yang saya tahu pengurus itu ketika CV itu kan bukan badan hukum tuh. Maka si pengurus yang bersangkutan lah yang harus dijadikan sebagai pihak ya. Pengurus sekutu aktifnya itu yang harus jadi pihak. Kalau kita lihat di contoh kasus yang tadi saya bahas pengadilan Bogor itu, yang rugi itu PT, tapi yang mengajukan gugatan itu pemilik PT ya, orang. Maka si tergugat bereksepsilah dia bahwa kamu bukan pihak kok. Yang pihak itu kan PT, bukan si pemilik PT. Jadi begini ya teman-teman ya. Yang saya lihat ini hal-hal yang basic sebenarnya dalam hukum ya. Ini kan di Fakultas Hukum seharusnya kita udah tamat ini belajar yang seperti ini. Maksud saya harus sudah bisa membedakan subjek hukumnya itu siapa, yang sedang berhubungan ini siapa. Ketika kita berurusan dengan sebuah PT, terus yang muncul satu orang ini terus, biasanya dia pemilik, dia pemegang saham terbesar, dia juga direktur misalnya. Kemudian dewan prestasi, terus kita gugat dia. Padahal kita berkontrak bukan dengan dia pribadi, tapi dengan PT-nya. Itu separate legal entity, harus gugat PT, jangan gugat si pemegang saham atau pemilik PT. Nah, ini sesuatu yang perlu dicermati bersama-sama. Tapi mungkin Bro Reza silakan kalau mau sampaikan sedikit banyak tentang CV atau apa supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih kompleks lagi. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Fred. Koreksi sedikit, saya bukan notaris. Saya advokat yang latar belakangnya notariat ya. Ya. Betul, tapi saya bukan notaris. Ya, sedikit penambahkan aja untuk kasus yang tadi, apakah yang menyangkut titik temu antara perdata dan pidana. Ini saya sharing pengalaman aja. Saya pernah menangani kasus. Ini ketemu titik pidana dan perdatanya. Dan ini berkaitan sama akte notaris. Jadi singkat cerita, klien saya itu misalnya punya rumah, dan rumah ini tadinya mau diperjualbelikan sama orang lain tetangganya. Nah, tiba-tiba sertifikatnya itu dipinjam dengan alasan untuk dicek, ternyata digelapkan. Digadaikan ke pihak ketiga. Tiba-tiba beberapa saat kemudian si pihak ketiga ini menerima gadai ini, tahu-tahu sudah mau mengusir si klien saya dengan alasan sudah PPJB. Nah, dan PPJB ini dibuat dengan akta notaril. Nah, secara singkat akhirnya klien saya digugatlah di pengadilan. Ya, tapi fakta-faktanya adalah akte notaris itu ternyata dibuat dengan cara yang tidak benar. Dengan arti kata seperti ini, bahwa ada orang yang diakui, difigurkan sebagai klien saya. Fakta-fakta ini tetap kita ungkap, tapi sayangnya pada putusan akhirnya hakim hanya bilang, oh kalau ini memang ada unsur pidananya di sini,
baik mungkin penggelapan atau penipuan juga, ini tidak bisa dipertimbangkan dulu karena putusan pidananya belum ada. Nah, jadi hakim melihat bahwa atas dasar akta notaris ini kan punya kekuatan pembuktian yang paling sempurna pasal 1870. Jadi sepanjang belum bisa dibuktikan ada tindak pidana yang berkaitan dengan akta notaris ini, bahwa akta ini harus dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Nah, padahal sambil perkara ini berjalan ada laporan polisi, laporan penipuannya berjalan beriringan itu. Tapi ternyata karena belum sampai ke tahap pengadilan, belum ada putusan pidana, jadi hakim tidak bisa menilai ini ada akta ini ada kecurangan lah, intinya begitu, sehingga akhirnya hakim harus menguatkan akta notaris ini sebagai bukti yang sah, membuktikan adanya PPJB. Ini bergulir terus sampai baru kita akhirnya bisa membalik keadaan ketika di PK. Karena ketika di PK ternyata terbukti sudah ada putusan pidana bahwa memang ada tindak pidana dalam pembuatan akta ini, sehingga baru akhirnya dibatalkan lah akta itu. Sebenarnya kalau mau simpel, sebenarnya di BW itu ada pasal 1872. Itu bisa sebenarnya bisa jadi jalan tengah ya sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat isinya seperti apa. Jadi ketika ada satu akte ini atau otentik ya, dipermasalahkan keasliannya, diduga ada tindak pidana dalam pembuatan ini, bisa dimintakan di hold dulu sehingga supaya proses pidana berjalan dulu. Jadi agak di hold. Sebenarnya ini relevan sebenarnya, tapi kenyataannya sayangnya saya belum menemukan ini ada. Sebenarnya bisa jadi jalan tengah ya supaya kerugian korban tidak lebih besar lagi. Kalau contohnya yang tadi, si klien saya udah rugi dulu kan nih, tanahnya sudah sertifikatnya sudah hilang, tapi harus tunggu dulu putusan pidananya. Seharusnya kalau bisa ditempuh 1872 BW ini, dibalik, di hold dulu nih perkara perdatanya. Jadi biar pidananya jalan dulu sampai putus, barulah nanti hasilnya bisa dipakai untuk perkara perdatanya. Tapi sayangnya tidak, hakim melihat bahwa ini harus berjalan beriringan. Jadi kalau mau ini di putusan pidana ini harus dipakai, berarti perkara pidananya harus berjalan dulu. Selama ini belum berjalan, jadi putusan perdatanya harus diadili apa adanya, gitu. Nah, itu berkaitan dengan CV tadi, kalau menurut saya, kalaupun menggugat, lebih baik yang digugat adalah pesero pasif dan pesero aktifnya sekalian, supaya, karena kan CV ini sebenarnya bisa dibilang semi-semi PT, ya nggak full PT banget, tapi agak meniru gitu. Jadi kalau supaya tidak kurang pihak, gugatlah semuanya. Jadi pesero aktifnya juga digugat, pesero pasifnya juga digugat supaya tidak kurang pihak lah dalam perkara ini. Ya, kira-kira gitu dulu Pak Fredrik. Oke, terima kasih Bang Reza, terima kasih. Ini makin seru, makin rame nih. Jadi saya persilahkan lagi yang mau bertanya langsung, saya kira lebih hidup ya. Kalau bertanya langsung mau chat boleh, tapi kalau yang langsung biar kita bisa ngobrol langsung. Silakan. Fredrik, boleh menambahkan lagi Pak Fredrik? Oke, silakan Pak. Begini Pak, mungkin contoh kasus Pak ya. Ada suatu perusahaan, dia ingin menjual perjanjian, dalam artinya perjanjian kerjasama operasional kepada pemegang sahamnya. Pertanyaan saya sebenarnya simpel Pak. Saya sudah riset sebenarnya. Proses jual beli terkait dengan perjanjian ini itu bisa dinamakan dengan cesi tidak Pak? Karena yang saya ketahui cesi itu adalah terkait dengan perjanjian jual beli piutang. Sedangkan jual beli perjanjian ini belum ada tagihannya karena jual belinya bukan hanya tagihannya aja, seluruh kerjasamanya diperjualbelikan. Mungkin itu aja Pak Fredrik, terima kasih. Oke, ya kalau kita balik kepada kebebasan berkontrak, artinya kan dia si orang ini mau jual perjanjian KSO-nya kepada pemegang saham ya, dari si perseroannya mau jual kepada pemegang saham. Ya, sepanjang mereka adalah separate legal entity,
maka secara hukum sah-sah saja bagi mereka untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Bahwa itu sesi, atau kalau sesi kita tahu pengalihan piutang. Tapi yang mau dijual di sini kan adalah, yang dijual adalah perjanjian KSO. Menjual sebuah perjanjian, nah itu ikutan serta semua hak dan kewajiban yang ada di pihak penjual kepada si pembeli. Nah, ini saya punya kasus ya terkait hal-hal yang seperti ini. Biasanya kalau perusahaan tersebut ya merasa bahwa perjanjian yang saya punya ini sudah hopeless, potensi penghasilan yang bisa saya dapat dari perjanjian ini udah makin tipis, maka saya akan mencari orang lain yang mungkin kalau dia yang pegang bisa maksimal dia usahakan sehingga bisa dapat keuntungan walaupun perjanjian ini rasanya buat saya udah nggak bagus lagi nih, nggak menguntungkan lagi kalau saya tetap pertahankan. Nah, si calon pembeli biasanya tahu situasi seperti itu, maka terjadilah jual beli. Kembali kepada pasal-pasal 1320, 1338, menurut saya seperti itu ya. Jadi apakah kalau sesi jelas ada definisi-definisi yang ada di KUH Perdata, begitu ya. Pak, berarti untuk jual beli perjanjian ini jual beli biasa, Pak ya? Menurut saya begitu, ya. Perjanjian jual beli perjanjian, ya. Iya, jual beli perjanjian. Jadi kerjasamanya yang dijual kepada pihak lain, kepada legal subjek hukum yang berbeda, kan begitu. Oke. Baik, Pak Fredrik. Terima kasih, Pak Fredrik. Oke, sama-sama. Silakan yang lain lagi. Ada Bang Immanuel, Pak Arianto, apa kabar? Freeport. Mohon maaf, kayaknya saya... Kabar baik, Abang. Siap. Mantap. Ya, saya berminggu lalu dari Yahukimo, jadi masih hangat dengan Papua. Gitu. Betul, Abang. Saya monitor di FB saja, Bang. Oke, siap. Bang Immanuel tadi mau bertanya? Iya, pertanyaan saya pertama yang di chat tadi tuh, Bang. Yang di chat tadi, saya pengalaman sih kayak gitu ya. Melaporkan 372, 378, malah suruh somasi dulu pelakunya. Padahal pelakunya udah kabur kan gitu. Nah, jadi polisinya suruh saya somasi. Jadi saya sih melihat ada dua sisi ya. Pertama, karena memang ada unsur perdatanya juga, ya oke lah disomasi. Yang kedua, tetapi apakah itu menjadi alasan LP kita ditolak? Kan gitu. Iya. Tidak ada somasinya, maka LP-nya nggak bisa masuk nih, katanya gitu. Nah, karena nanti kami yang repot di dalam, Pak. Dalam hati saya itu kan urusan Anda sebenarnya mau repot di dalam gitu kan. Gelar perkaranya repot ya urusan Anda juga gitu kan. Kalau nggak mau repot nggak usah kerja jadi polisi kan gitu. Ya, tapi saya nggak bilang begitulah. Oke. Karena kan polisi ini kan juga agak miring-miring dikit gitu kan. Iya, ngerti. Nah, jadi maksud saya, apakah itu suatu kewajiban? Padahal secara peraturan nggak ada kita di KUHP itu 372, 378 harus dibuat somasinya dulu kepada pelaku, atau di KUHP pun nggak ada seperti itu pengkhususannya kan gitu. Jadi aneh. Nah, maksud saya dari sisi pandang Abang yang udah pernah bahkan udah lama dalam dunia advokasi, dan juga abang-abang sekalian ini, Bang Yunus juga nih, atau Bang siapa tadi itu, satu lagi tuh Albert. Pak Albert, ya itulah gimana artinya pandangannya ini gimana ya kira-kira. Terima kasih, Bang. Oke, thank you. Ya, kalau saya sih sama lah. Artinya gini, kalau kita bicara aturan saja, memang tidak ada yang mewajibkan somasi dulu ya, apalagi lapor pidana gitu. Penipuan penggelapan ya diproses saja. Hanya gini, ketika kita berhadapan dengan polisi yang mintanya seperti itu, kalau tidak kita lakukan, dan memang kita punya alasan hukum untuk tidak melakukan somasi, ketika kita paksakan itu bergulir dan polisi merasa bahwa usulan dia tidak kita jalankan, ini kan ada kekhawatiran tersendiri ya, bahwa proses yang kita ajukan ini
tidak akan diurus dengan baik karena dia merasa kita tidak turut sama saran dia. Saya lihat itu sebagai saran saja. Dalam pengalamanku, memang berapa kali itu polisi memang begitu sih. Nah, kalau udah begitu keadaannya, saya balik ke klien dan cerita. Klien kan biasa nanya, ya menurut Pak Freddy gimana, kan Bapak yang pengacara? Aku jelasin, hukumnya kayak begini. Tetapi kita sedang berurusan dengan polisi yang seperti itu. Nah, kemudian kita mikirkan gimana ya cara yang terbaik supaya kasus ini tetap bergerak, tetapi jangan sampai karena kita misalnya dianggap polisi mengabaikan apa yang mereka minta, kemudian kita nggak diproses apa-apa. Nah, itu juga harus berhikmat lah dalam hal-hal seperti ini, supaya jangan sampai apa yang mau kita sampaikan itu klien yang sedang kita urus ini kepentingannya tidak tercapai. Ya, saya kira inilah seninya litigasi. Hukum sudah bilang apa yang jelas. Tapi di lapangan itu bisa terjadi hal-hal seperti ini yang datangnya justru dari penegak hukum. Nah, ini butuh hikmat Tuhan memang untuk bisa menghandle ini dengan baik. Karena kalau tidak, kita akan repot sendiri. Bahwa dasar hukum ada, yes. Tapi kan kita tidak bermain di ruang hampa. Dalam arti kita nggak boleh sogok ya, tetap nggak boleh sogok. Nggak boleh bayar-bayar. Tetapi disitulah butuh hikmat-hikmat. Bagaimana caranya supaya apa yang kita perjuangkan ini berhasil. Saya kira gitu, Bang Immanuel ya. Oke, silakan Pak. Tadi saya lihat Pak Rizaldi Hendriawan sudah angkat tangan tadi. Monggo, Pak Rizaldi. Iya, halo. Ya, mau bertanya terkait dengan perkara kepailitan di masa pandemi. Yang saya tanyakan begini, ketika kan undang-undang kepailitan kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Ada beberapa kreditur separatis, current, dan prevalence. Ketika suatu debitur yang dipailitkan dan kemudian hakim pengawas menunjuk kurator untuk membereskan harta pailit, kan ada beberapa tingkatan kreditur di sini. Ya. Pernah pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diuji di Mahkamah Konstitusi tentang hak tagih buruh. Hak tagih buruh itu diuji, kalau di hukum perdata kan buruh ini bukan kreditur separatis, tapi kreditur konkuren. Diuji dan diputuskan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa buruh ini merupakan kreditur yang paling didahulukan dalam pelunasannya. Yang saya tanyakan bagaimana praktiknya di sini kurator yang paling berperan di sini dalam membagikan piutang-piutangnya kepada berbagai macam kreditur ini, sehingga aspek-aspek ketenagakerjaan ini tidak diabaikan. Begitu. Oke. Gitu ya. Untuk mempersingkat, saya kira langsung mungkin kalau Bro Poltak masih ada bisa dijawab, karena ini langsung bicara tentang praktek di kepailitan ya. Oke, baik Bang, saya jelaskan ke Mas Rizaldi ya. Prinsipnya saya koreksi dulu tadi, kalau yang memutuskan atau menetapkan kurator bukanlah hakim pengawas, namun ada permohonan PKPU atau pailit yang kemudian pengadilan melalui majelis hakim memutus hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam bekerja. Benar, Undang-Undang 37 2004. Spesifik untuk ke karyawan, ini memang banyak rezim, banyak pandangan jika dibenturkan dengan pajak. Ya kan? Kurator akan bingung kalau undang-undangnya jelas, pasal 67 Undang-Undang MK itu pasal 6 Putusan nomor 67 pengujian di MK mengenai hak preferen. Jadi preferen itu paling tinggi sebenarnya. Namun banyak kurator yang tidak berani jika diperhadapkan dengan pajak.
Nah, namun kalau saya kembali ke prinsip dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena prinsipnya bayarlah hak karyawan sebelum keringatnya kering, gitu kan. Nah, undang-undang sudah ada mendasari itu. Kalau kebetulan di Probolinggo, kalau tahu PT Kertas Leces, kami pemohonnya itu pertama BUMN sampai dipilotkan dan sudah jual menjual gitu. Itu yang lagi kita perjuangkan, kita harus berjuang kepada buruh. Negara nggak akan lapar kalau haknya tidak diberikan, pajak tidak diberikan atau diberikan secara prinsip dari undang-undang kepilotan itu kan pari passu pro rata. Memang yang paling yang paling disayangkan kalau kita tidak separatis, tidak preferen, yang ada konkuren, tidak ada jaminan, itu yang paling sedih. Namun ya di sini lagi, kalau kuratornya dari PPHKI harus berhikmat gitu kan, sehingga pembagiannya itu proporsional. Nah, jadi benar Mas, itu memang lagi di kalangan kurator juga antara pajak sama buruh itu punya rejim masing-masing, walaupun kurator yang satu kalau mendahulukan pajak ada dasar hukumnya juga, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Tapi kalau kita mau lebih mencondong ke arah buruh yang itu tadi prinsipnya bayarlah hak buruh sebelum keringatnya kering gitu. Nah, ada juga yang mendasarinya gitu. Putusan MK 67 itu dan juga pasal 39 Undang-Undang Kepailitan. Buruh itu harus diutamakan. Nah, tinggal supaya tidak ada, mungkin nanti daftar pembagian kan bisa digugat atau diajukan gugatan lain-lain supaya smooth semuanya. Disinilah kurator harus berhikmat, pari passu pro rata untuk supaya pembagiannya bisa diterima semua pihak. Tidak mudah, tapi di antara pilihan yang sulit ini kurator harus lagi-lagi berhikmat untuk menentukan pembagiannya. Kalau ditanya saya, pasti saya lebih condong ke karyawan, karena itu tadi negara nggak akan lapar kalau tidak dibagi besar. Tapi karyawan yang sudah menantikan perusahaannya pilot aja dia sudah menderita, tidak dapat pekerjaan, apalagi dia kehilangan haknya, hak pesangonnya dan gaji terutangnya sekian tahun bersengketa mengikuti proses kepilotan ini. Gitu Mas. Terima kasih ya Bang. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap tergantung dari kuratornya begitu ya. Jadi walaupun putusan MK itu menetapkan bahwa buruh ini mendapatkan hak yang paling utama dalam proses kepilotan itu, jadi sebagai kedudukan hak privilege di sini ya. Iya Mas, itu sama-sama diutamakan antara rejim yang sering diperhadapkan buruh sama pajak Mas. Iya. Kalau yang lain pasti buruh di atas. Tapi kalau diperhadapkan antara negara, ya kan, dalam hal ini utang pajak sama utang buruh, nah di sini yang kita harus kembali ke kuratornya, tapi ada hakim pengawas yang juga harus rejimnya rejim buruh gitu. Ya, terima kasih. Oke, makasih ya Bang Sahat, Bang Rizaldi, terima kasih. Tadi Pak Jervin juga sudah angkat tangan. Silakan Pak Jervin Mantong dari Palu. Ini saya senang karena peserta kita dari berbagai kota di Indonesia. Ada dari Papua, dari Palu. Silakan Pak Jervin. Baik, selamat malam Pak Fred. Yang saya mau tanyakan ke Pak Fredrik dengan Pak Reza ya, karena Pak Reza kan dari MKN ya. Terhadap suatu perjanjian yang klausulnya mengatakan pengesampingan terhadap pasal 1266 dan 1267 itu, kalau menurut Pak Fredrik dan Pak Reza itu apakah dibenarkan atau enggak gitu Pak? Kalau ada perjanjian yang mencantumkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan 1266 dan 1267. Nah, kalau saya pernah lihat ini di model-model perjanjian baku sih Pak. Gitu. Jadi walaupun ada kata-kata gitu yang mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat, sebenarnya salah satu pihak tidak sepakat karena itu juga perjanjian baku yang sudah disodorkan saja untuk ditandatangan. Nah, kalau menurut Pak Fredrik dan Pak Reza, pasal pengesampingan kedua pasal ini
dalam suatu perjanjian itu seperti apa, Pak? Makasih, Pak. Selamat malam. Oke, makasih Pak Jervin. Mungkin Bro Reza silahkan jawab duluan. Menarik soalnya. Ya, baik. Kalau saya mau menanggapi begini, Pak. Kalau kita balik ke 1320, memang itu ya Pak. Kita Bro Reza suaranya terputus-putus ya? Apa yang lain dengar terputus-putus atau gimana ya? Tapi memang sebenarnya ada dua sisi. Suara terputus-putus. Oh. Terputus-putus, Bro Reza. Mungkin suaranya tadi agak terputus-putus, jadi nggak begitu jelas. Mohon untuk bisa diulangi, Pak. Suara sangat terputus-putus. Oke, sambil tunggu ya. Sambil tunggu Bro Reza, nanti mungkin saya kira Pak Albert juga biasa. Pak Albert ini penulis tetap di hukum online juga dulu. Banyak sekali tulisannya tentang hal-hal seperti ini. Jadi putus Pak tadi. Oke, ini udah jelas nih. Silakan. Ya. Iya. Jadi karena memang kadang-kadang untuk apa ya namanya mempersingkat waktu, kadang-kadang di para pihak sepakat untuk mengesampingkan itu supaya nanti kalau ada dispute apa gampang banget putusnya. Tapi sebenarnya Pak tidak juga seperti itu Pak. Sebagai contoh gini Pak, saya dulu pernah ada case di waktu itu di Bani Pak arbitrase dengan Bro Albert waktu itu penanganannya. Jadi si arbiter ini padahal di perjanjian itu kita sepakati Pak, ada pengesampingan 1266 dan 1267. Tapi si arbiter ini salah satu profesor hukum juga justru mempertanyakan kepada kita, kenapa kamu tidak, padahal kamu tahu untuk membatalkan memutus perjanjian itu harus lewat pengadilan pakai pasal 1266, 1267. Tapi kenapa kamu kesampingkan? Itu pertanyaan yang sulit, Pak. Karena sebenarnya yang alasannya paling masuk akal adalah karena 1320 itu ada kesepakatan para pihak. Tapi bagi mungkin orang tertentu, mungkin bagi waktu itu bagi salah satu arbiter tidak masuk akal karena kalian sebenarnya berarti melanggar dalam tanda kutip ya. Kalian mengesampingkan itu berarti ada masuk nggak baik gitu loh. Padahal kalau pengalaman saya itu hanya sebatas untuk supaya cepat aja Pak. Karena kita tahu lah kalau kita minta pembatalan perjanjian ke pengadilan pasti akan proses litigasi akan panjang lah. Sebenarnya itu sih. Kalau menurut saya itu, Pak. Ya, kira-kira itu Pak Fredrik kalau dari saya. Ya, thank you. Ya benar, Bro Reza. Jadi kalau balik ke tadi ya, ini kan ada model-model perjanjian baku ya. Nah, salah satu yang cukup fenomenal itu kan perjanjian baku parkir. Begitu kita masuk parkiran di mall, dibilang kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengurus pengelola parkiran. Dan itu kan sudah digugat oleh lawyer kondang teman kita David Tobing. Dan akhirnya si pengelola mall itu harus bertanggung jawab gitu. Artinya gini, bahwa betul ada yang namanya kebebasan berkontrak 1338, 1320 itu benar. Tetapi hakim itu juga punya diskresi dalam hal-hal tertentu. Manakala menurut hakim, itu ada unsur-unsur tidak imbang kekuatan antara kedua belah pihak. Seperti contoh kasus tadi, masalah parkir mobil itu. Maka hakim dengan kewenangan yang dia miliki, dia menerabas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan dasar perjanjian baku itu. Nah ini cukup sering terjadi ya dalam cukup banyak kasus. Mungkin Bro Albert bisa menambahkan ini karena menarik ini. Ya, terima kasih Bang Fredrik.
Jadi menjawab tentang ini ya, klausula baku atau eksonerasi dan juga penerapan 1266 ya. Ya, kita mengetahui ada asas yang disebut dengan pacta sunt servanda ya, artinya suatu perjanjian itu mengikat yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, tapi kalau dicermati lagi, tadi siapa yang bertanya ya? Saya nggak terlalu konsen tadi soalnya ada anak saya tadi. Oh ya, Pak Jervin ya. Kita perlu mengetahui bahwa pasal 1266 tersebut bersifat imperatif, Pak. Jadi kan dikatakan syarat batal itu selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian. Tapi pembatalan itu harus dimintakan kepada hakim. Nah, frasa harus ini dalam pengertian dan tafsiran dari beberapa ahli hukum perikatan itu bersifat imperatif. Jadi konsekuensi gini, Pak. Kalau satu perjanjian memang pada saatnya dibatalkan itu sepihak ya oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak berkeberatan, maka pengesampingan dari pasal 1266 tersebut menjadi ada gunanya, Pak. Artinya kan jadi tidak perlu dimintakan pembatalan pada hakim. Akan tetapi, Pak, dalam case sekalipun ada klausula dalam perjanjian yang mengatur bahwa para pihak bersepakat mengesampingkan 1266, lalu tiba-tiba ada salah satu pihak yang membatalkan sepihak, itu justru malah jadi perbuatan melawan hukum loh, Pak. Itu sudah jadi jurisprudensi tetap bahkan bahwa membatalkan perjanjian sepihak, sekalipun itu ada klausula mengesampingkan 1266, itu merupakan orah mateh data atau perbuatan melawan hukum. Jadi kesimpulan seperti itu, Pak. Tergantung apakah salah satu pihak ada yang men-challenge atau keberatan atas pembatalan sepihak tersebut, Pak. Nah, kalau klausula baku, kebetulan saya yang jalan eksekusinya itu, Bang, 1.000 perak itu yang kenaikan tarif parkir dan juga kehilangan itu ya. Waktu itu saya sempat jadi kuasa tergugat. Tapi saya belajar ada perkembangan dalam litigasi yang tadi Bang Fredrik singgung sebagai seni ya. Dulu mungkin orang belum ada zamannya finance atau pembiayaan. Sekarang setiap motor, ini kebetulan saya nangani juga bareng Bro Reza ya. Jadi kalau di somasi, karena kliennya klien tetap, kita nggak sebutin siapa ya nama kliennya, tapi mungkin bisa nebak di sini, kita pernah pegang juga itu. Jadi kalau tugas kami itu ada somasi, kami jawab gitu ya. Nah, perkembangan litigasi menariknya gini tadi. Dulu motor hilang atau mobil hilang di mall, mungkin motor yang sudah dimiliki secara penuh oleh konsumen tersebut. Tapi nowadays ya hari-hari ini bisa jadi orang itu masih cicil di finance di perusahaan pembiayaan. Ada asuransi di sana. Ada peralihan resiko. Nah, ini menarik juga. Kalau betul kita cek ada finance, kita bisa eksepsi juga kasar seperti itu ya. Ini dalam konteks tadi penerapan praktek klausula baku di lapangan juga. Nah, kurang lebih sharing-sharing saya seperti itu sih ya. Mungkin memang kalau teman-teman membagikan pengalaman dari praktek itu akan lebih hidup ketika kita hanya membaca norma yang ada di textbook besar kalau perdata. Kurang lebih gitu, Bang Fredrik. Oke, thank you. Semakin memperkaya ya teman-teman ini, kehadirannya memperkaya diskusi kita semua di malam ini gitu. Jadi terima kasih. Saya persilakan lagi yang mau bertanya untuk mengangkat tangan dan silakan bertanya. Lebih enak bertanya langsung bersuara ya. Yang mau chat boleh, tapi yang mau tanya langsung saya kasih kesempatan. Silakan. Terima kasih Pak Fredrik. Ya. Ini sebenarnya hasil kasustiknya dari teman saya Pak Fredrik. Dia sempat bertanya kepada saya begini, bahwa dia menghilangkan dokumen asli suatu perusahaan. Kemudian dia bertanya kepada saya bahwa apakah perbuatan menghilangkan dokumen asli perusahaan ini bisa diajukan gugatan perdata sebagaimana perjanjian penitipan barang yang diatur dalam KUHP perdata, atau juga bisa dimasukkan ke ranah pidana. Karena dia menyatakan bahwa kalau diukur kerugiannya untuk dokumen ini, saya belum bisa mengukur kerugiannya di mana. Nah, mungkin begitu Pak Fredrik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari ya. Ya, menurut saya ini bahwa orang mengajukan gugatan perdata atau pidana itu kan hak ya. Jadi kalau dibilang bisa diajukan, bisa saja. Apalagi pihak yang barangnya itu hilang merasa rugi karena dokumen itu penting, bernilai buat perusahaan. Maka
ketika dia melakukan, let's say, gugatan perdata, perbuatan melawan hukum lah itu kan, ya jelas unsur-unsur 1365 harus dijelaskan. Perbuatannya apa ya? Perbuatan kesalahan, menghilangkan barang, menimbulkan kerugian, jelas dokumen yang dihilangkan itu ada nilai yang kemudian hilang gara-gara barang itu hilang, dokumen itu hilang, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Nah, saya kira itu sesuatu yang sangat terbuka dan boleh-boleh saja, sangat boleh diajukan oleh pihak yang punya dokumen itu dirugikan, dihilangkan. Nah, mengenai pidana, nah kalau bicara pidana ini kan kita berbicara lebih kompleks lagi ya, dalam arti ada unsur niat, ada unsur kesengajaan dan seterusnya atau tidak untuk menghilangkan barang tersebut. Ya, kalau ada unsur-unsur itu, maka tentu ya kita kan biasanya ke polisi ya. Kita cerita kalau di bagian pelayanan umum kan kita cerita kronologisnya. Biasa lawyer sudah tentukan pasalnya ini loh Pak yang mau kita tuduhkan. Dalam beberapa kasus polisi bilang oh enggak itu pasalnya yang ini lagi gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang wajar-wajar saja untuk diproses hukum ya. Apalagi tadi menghilangkan. Ini kan kalau dibilang menghilangkan, saya mendapat kesan sengaja menghilangkan. Itu lebih berat lagi buat orang yang buat barang itu hilang gitu kan. Tetapi kalau kehilangan, nah lain cerita itu. Ya, karena kalau kita bicara pidana, ini semua akan menjadi alat ukur bagi pihak kepolisian, kejaksaan, dan nanti kalau ke pengadilan untuk menilai dan menentukan sikap mengenai penjatuhan hukuman, apakah bebas, apakah hukuman, kalau hukuman berat atau tidak berat, itu kan semua akan diuji. Tapi gini deh, kalau kita bicara kasus, tentu dalam forum seperti ini tidak bisa terlalu komprehensif, ya, karena butuh waktu banyak gitu untuk bicara tuntas sebuah kasus. Jadi saya kira prinsip-prinsip bisa kita bagikan seperti itu, biar juga ada kesempatan lain buat teman-teman yang lain untuk mau bertanya atau sampaikan sesuatu, atau usulan buat bulan depan. Nah, karena saya itu rencana tiap bulan mengadakan webinar ini, karena dari donasi sukarela yang teman-teman berikan itu, saya selalu bagikan ke panti asuhan. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Bulan lalu itu dari peserta webinar terkumpul 4 juta. Kemudian ada donatur itu yang kasih sampai 18,5 juta. Saya itu tadinya hanya mau kasih satu panti asuhan muslim yang ada di Depok. Kemudian jadi panti asuhan 3, panti asuhan muslim 3 yang harus saya bagi gitu. Yang 2 lain itu nggak saya kasih tahu sebelumnya gitu. Ya ini kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya pernah kasih buat panti asuhan Katolik 2 bulan lalu. Bulan 2-3 bulan lalu saya kasih lagi ke panti asuhan di Papua. Nah, sekarang ini nanti saya kasih lagi ke panti asuhan lagi. Jadi kita belajar bersama-sama sambil kita juga bersedekah sebenarnya ini. Jadi saya senang teman-teman yang ada di webinar kita ini selalu antusias. Ini yang saya lihat 6 kali kita adakan ini selalu antusias dan juga bermurah hati ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak hanya kita yang mendapat berkat dari diskusi yang membangun kayak kita dapat malam ini, tapi juga ada anak-anak yatim yang juga mendapatkan sesuatu ya dari hasil kita diskusi ini. Jadi saya persilakan lagi, ada yang mau bertanya atau sampaikan sesuatu atau usul untuk bulan depan itu seperti apa. Dan saya bersyukur sekali teman-teman saya malam ini menyempatkan waktu untuk datang hadir, jadi lebih kaya ya daripada saya sendiri menjadi narasumber. Nah, saya senang ada teman-teman yang join dan itu menjadi kaya kita punya diskusi malam ini. Silakan, saya buka kesempatan lagi. Izin bertanya Pak Fred. Silakan Pak Paulus ya. Ya, saya Paulus dari Bitung, Sulawesi Utara, Pak. Hai, Bitung. Oke. Ya. Begini, saya magang di salah satu LBH. Itu
bulan lalu pernah ada seorang yang datang konsultasi, jadi dia jual rumah, kemudian ditipu. Nah, kemudian jadi penipuannya katanya ke notaris, waktu itu si pembeli itu mau bikinkan AJB di notaris. Nah, setelah kemudian saya minta akta notarisnya, ternyata itu bukan AJB, tapi dia kuasa menjual. Jadi waktu dia tanda tangan itu katanya dia tidak baca dan tidak dibacakan sama notaris, gitu. Dan itu pun tanda tangannya waktu itu di luar kantor notaris. Itu bagaimana cara membatalkannya? Apakah kita bisa batalkan begitu, atau mungkin kita lapor notarisnya pidana, atau kira-kira bagaimana? Karena kalau saya lihat kuncinya di situ sih, karena dia kuasa menjual, begitu. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Silakan, terima kasih Pak Paulus. Mungkin Bro Reza kalau masih ada bisa jawab duluan. Ini langsung kepada yang bersangkutan ya. Baik Pak Paulus. Ya, begini Pak. Ini karena berkaitan sama akta notaris, Pak, sebaiknya dipastikan dulu ini akte beneran ada atau tidak, bodong atau tidak, Pak. Nah, kalau memang ini karena sebenarnya syarat notaris itu dalam pembuatan akta itu sudah punya SOP lah, Pak. Itu dia diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris. Setidaknya itu adalah pasti harus membacakan akta itu depan para pihak. Nah, tinggal mungkin nanti klien Bapak ini bisa langkah yang sementara bisa ditempuh, Pak. Coba pastikan dulu aktenya ini apa, benar ada atau tidak, notarisnya ada atau tidak. Maksudnya dalam arti bukan notaris bodong, Pak ya. Karena notaris itu kan harus jadi anggota Ikatan Notaris Indonesia. Nah, mungkin saran saya bisa ditempuh sementara ini harus memastikan keabsahan akte itu. Satu, datangi notarisnya dulu. Benar nggak nih pernah buat akte kayak gini? Atau secara etik laporkan ke MPD setempat, Pak. Bikin pengaduan, Pak. Supaya nanti di sana notaris yang bersangkutan bisa dipanggil, dimintai keterangan, juga nanti pelapornya dari klien Bapak juga memberikan keterangan. Nanti tinggal dari situ akan ketahuan, Pak, ini faktanya gimana. Nah, kalau faktanya ini udah fix, sudah terang benderang, baru Pak, nanti kita bisa tentukan nih langkah hukum selanjutnya apa, Pak, gitu. Dari saya itu dulu, Pak Fred. Jadi boleh saya itu, Pak Reza? Ya, Pak. Ya, jadi gini, karena itu sertifikatnya kemudian sudah jadi hak tanggungan di bank. Jadi memang akta notarisnya ada, notarisnya memang ada gitu. Jadi itu bahkan itu sudah terjadi berapa tahun yang 2014 gitu. Dan selama ini yang dia tahunya waktu itu dia tanda tangan AJB. Tinggal setelah saya minta, itu pun setelah saya baca saya baru bilang, Pak, ini bukan AJB nih, Pak, ini kuasa menjual. Begitu. Kira-kira gimana? Oke. Berarti sertifikatnya sudah beralih, Pak. Kalau tadi saya jadi sudah diagunkan di bank. Jadi waktu itu orang yang beli katanya dia mau beli secara kredit kan lewat bank gitu. Gitu. Jadi dia diajak ke notaris, tapi itu pun bukan di kantornya, tapi di luar kantor, katanya di sebelah kantornya itu. Kemudian setelah dari situ kemudian ke bank begitu. Jadi seperti sudah memang komplotan gitu. Oke. Kalau saya takam dari cerita Bapak ada yang kurang nih, Pak. Kalau asumsi saya ya. Karena sepengetahuan saya kuasa menjual itu kan sifatnya asesor, Pak. Pasti mungkin ada perjanjian pokoknya apa dulu ini, Pak. Kalau tiba-tiba bisa langsung kuasa jual gitu, Pak. Pernah dicek nggak, Pak? Asesor maksudnya gimana, Pak? Begini, kuasa menjual itu jarang, maksudnya sebagai suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, Pak. Dia biasanya misalnya ada perjanjian pokoknya, berarti misalnya utang piutang gitu. Kalau utang piutang ini perjanjian pokoknya, kadang-kadang kalau debiturnya prestasi tidak bisa bayar, nah adalah disupport sama kuasa menjual nih, Pak, biasanya. Contohnya seperti itu. Kenapa ini kuasa menjual bisa disebut asesor? Jadi harus ada perbuatan hukum utamanya kira-kira gitu, Pak.
kalau orang memberikan kuasa jual tanpa ada dasarnya, ya menurut saya rada aneh, Pak, gitu, Pak. Tiba-tiba tanpa harus ada alasan kenapa dia tiba-tiba kasih kuasa jual ke si pembelinya, misalnya gitu, Pak. Oke. Ya, mungkin karena tidak tahu, Pak. Masuk akal. Sebentar. Bro Reza, Pak Paulus. Saya kira gini. Ya, misalnya kalau kita bahas dengan kuasa jual itu masih masuk akal, Pak. Ya, gini. Iya, Pak. Kalau kita bahas terlalu teknis, baik, itu Pak. takes a lot of time, ya. Dan itu bicara dokumen dan seterusnya, saya kira tidak fair nanti buat teman-teman lain juga yang mungkin bertanya. Di sini saya lihat ada Pak Reza juga sudah raise hand. Jadi saya kira kita bisa sharing kesempatan juga buat yang lain, ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau tanya kasus seperti itu silakan. Tetapi ini saya kira tidak bisa terlalu dalam, ya, karena kita cukup banyak orang di sini yang mau berdiskusi begitu. Silakan Pak Reza. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam kenal dengan Pak Frederick. Beruntung sekali, Pak, saya bisa bergabung di Learning Center, Litigator. Ini luar biasa. Ini juga Pak Reza dari mana, Pak? Ya, ini Pak. Salam kenal, Pak. Ini dari Yogyakarta. Oke. Dari Kota Gudeg ini, Pak. Iya. Silakan nanti kalau pas ke Jogja bisa mampir, Pak. Kita sangat terbuka. Anak saya di UGM, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa berarti ini, Pak. Di UGM. Banyak melahirkan layar-layar yang berkualitas, yang berintegritas juga nih. Amin. Gimana Pak? Ini saya cuma hanya nyumbang saran saja nih, Pak. Ya. Ini sesuatu komunitas yang luar biasa, yang mau berbagi dan berbagi ilmu dan juga tentu untuk bersedekah. Dan ini tidak dimiliki sikap-sikap berjiwa besar seperti ini, susah untuk ditemukan dalam kondisi saat ini. Dan harapan saya ke depan ini juga bisa long term, singkat jangka panjang, karena yakin keterlibatan Allah di dalam menjaga para pembela atau mencari kebenaran, insya Allah selalu akan berada di setiap langkahnya. Dan harapan ini bisa dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dan saya luar biasa ini, meskipun saat ini saya pun juga dalam proses belajar untuk bisa mendapatkan SH-nya, meskipun secara untuk litiga selama ini saya lebih banyak ke non litigasi sih, Pak. Oke. Saya banyak non litigasi, tetapi makanya saya untuk yang lebih cepat saya ngambil CME-nya dulu, supaya untuk bisa membantu para mencari kebenaran, mencari keadilan, tapi ternyata di dalam lapangan semakin berkembang. Semakin berkembang dan nampaknya harus belajar terus ini, Pak. Dan belajar tidak mengenal usia. Iya, harus. betul. Ya, artinya ini malam ini bisa bergabung, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sambungan berkat untuk kita semuanya, untuk menambah silaturahim, bisa memperpanjang usia, bisa mendapatkan rezeki yang berkah, barokah dan berkelimpahan. Sementara itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, luar biasa ini, Pak Patrick. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Reza. Pak Reza, Pak, tahu ini dari mana, Pak Reza? Tahu kita punya acara ini dari mana, Pak? Ini yang usil jempol saya, Pak, ini. Saya tahu ini karena tangan saya jempol ini yang usil, suka cari-cari yang sekiranya yang sesuai dengan suka berbagi, itu suka itu. Nah, ini kok kelihatannya bagus, makanya saya coba kontak di admin, saya coba, oh ternyata oke lah, saya juga nggak ada salahnya untuk mendapatkan tambahan ilmu lagi dari Pak Frederick dan rekan-rekan semuanya. Baik. Itu, Pak. Matur Ya, nuwun, Pak Reza. dari IG, Pak. Dari Nanti, IG, Pak. Saya selalu mengikuti, Pak. Iya, nanti kan kita ada grup WA tuh, Pak. Ada grup WA, saya setiap hari menulis satu jurisprudensi. Siap.
sharing biar kita semua update. Ya, apa insya Allah yang sudah saya terjadi langsung atau suruh untuk tidak. masuk di IG langsung. Iya, jadi Terima kasih. kita bikin sebuah komunitas yang saling membangun. Betul, Pak. Tapi juga ada efek samping kepada orang yang membutuhkan. Ya, dalam hal ini yang saya lihat itu anak yatim ya. Betul. Yatim piatu itu yang paling dekat lah yang bisa kita bantu. Mungkin kedepannya panti reda, orang-orang jompo bisa juga kita sumbangkan ke situ. Ya, ini saatnya untuk berbagilah buat kita ya di masa corona yang seperti ini. Perlu kita semua untuk saling berembuk dan urunkan tangan kita buat orang-orang yang lebih lemah. Dengan menolong orang lain, kita punya masalah juga lebih ringan, begitu ya. Siap. Gitu. Yakin ya. Baik, terima Sukses, kasih Pak. Pak Reza. Ya. Monggo, Ya. silakan, kita masih ada sekitar 10 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, pesan dan kesan, usul buat iya Pak Reza, tiap bulan kita lakukan ini Pak Reza. Jadi ini tadi sudah ke-6 kalau nggak salah, ini yang kita adakan sebulan sekali memang. Saya selalu bikin ini di akhir bulan. Ya, begitu. Oke, saya persilakan lagi. Mungkin ada yang mau tanya atau sampaikan sesuatu. Atau dari teman-teman yang tadi berpendapat, menyampaikan pendapat, mau kasih closing statement di 10 menit terakhir, boleh juga, saya persilakan. Oke, kalau gitu kelihatannya, oh ini ada Pak Jovano Lango. Silakan, silakan Pak. Pak atau Ya. Ibu ini? Baik Pak, izin tidak menyalakan video ya Pak. Lagi ini. Siap. Oh ya Pak, izin ini kita lagi ada nanganin satu perusahaan nih Pak. Nah Bapak ternyata dari mana Pak? Sorry Pak Jovano. ya Pak, Dari mana asalnya? mahasiswa magang Pak di Manado Pak. Oh, orang Manado. Edodoe. Siap Pak, izin ini kebetulan Pak saya lagi magang di kantor law firm di Manado. Ini ada kebetulan ada perusahaan yang lagi ditangani. Ternyata disomasi sama perusahaan yang sudah dinyatakan pilot terus bubar status badan hukumnya Pak. Nah, kira-kira perusahaan ini masih bisa membayar utang ke perusahaan yang udah dinyatakan pilot dan bubar badan hukumnya nggak Pak? Yang mensomasi itu perusahaannya atau kuratornya? Perusahaannya Pak. Nanti Bro Reza bisa Poltak bisa tambahkan ya. Tapi gini dah, kalau sebuah perusahaan sudah dinyatakan pilot, maka kepemimpinan manajemennya kan sudah dipindahkan kepada kurator. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh si terpilot itu, kalau tidak melalui kurator, ya keabsahannya itu ya diragukan gitu. Jadi kalau kalian disomasi oleh perusahaan yang sudah dinyatakan pilot, dan itu bukanlah kurator yang mensomasi, menurut saya lemahlah itu somasinya, begitu ya. Tapi kalau ada Bro Poltak mau tambahkan, saya persilakan. Tapi izin Pak menambahkan sedikit lagi. Ya. Kebetulan sih berdasarkan putusan dari hakim pengawas penetapannya itu telah menyatakan bahwa proses kepilotannya telah berakhir Pak dan membebaskan kurator dari segala macam tugas dan tanggung jawabnya Pak. Oh, berarti dia tidak jadi pilot dong. PT ini. Insolvensi kali Pak ya? Gini, bottom line-nya adalah putusan. Jadi kan dia itu dimohonkan pilot. Iya, betul. Ketika putusan pengadilan mengabulkan permohonan pilot itu, manajemennya dipindahkan kepada kurator. Ya. Tapi kalau tidak ditolak gugatan pilotnya, ya si PT itu masih eksis. Kalau dia masih eksis secara hukum, artinya dia masih boleh mengirimkan somasi sehingga pihak tersomasi silakan berhubungan langsung dengan pihak yang PT yang mengirimkan somasi karena dia itu adalah orang yang masih berhak, begitu. Ya.
Jadi yang Pak Giovanno punya concern kan tadi ya, apakah kita itu bisa disomasi oleh perusahaan yang sudah dipilotkan atau tidak? Jawaban sih sederhana. Sebelum dia dinyatakan pilot, ya dia boleh mengirimkan surat. Tapi kalau dia sudah dinyatakan pilot, kurator yang bertindak atas nama dia. Iya, Silakan, Bro Poltak, mungkin bisa ditambahkan. Ya Bang, izin menambahkan. Ya. Buat saudara kita yang di Manado. Ya, pasal 24 Undang-Undang 37 2004, debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta pilotnya yang berkaitan dengan harta pilot, gitu Pak. Cuman memang mungkin yang dimaksud dari rekan ini praktek, sudah ilmu praktik sih Bang, karena banyak yang kembali lagi ke etika dan moral para kurator yang di saat budelnya dianggap tidak mencukupi untuk ke kurator baik untuk memenuhi semua kreditur, hingga akhirnya dia mencabut kepailitannya. Nah, tapi harusnya setelah dicabut dia teruskan dengan likuidasi. Nah, dicabut kepailitannya, tapi badan hukumnya tidak mati. Sehingga inilah dibilang banyak perusahaan-perusahaan zombie. Karena harusnya kurator yang benar dianggap dicabut kepailitannya harus diteruskan dengan proses likuidasi sampai izin dari badan hukum itu dicabut oleh Kumham. Tapi ini butuh waktu dan biaya. Padahal pada praktiknya kurator-kurator sudah melihat ternyata budelnya tidak ada, wah aku cari ilmu selamat, dia balik kanan. Betul yang dibilang Pak Ketum tadi, Bang Frederick, memang dalam mengurusi yang berkaitan dengan pemenuhan atau harta kepailitannya, si debitur ini kehilangan haknya harus bersama kurator. Namun, ini irisannya yang paling sering terlewatkan memang dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukumnya belum mati. Betul, Sehingga Pak. dengan dicabut kepailitan itu, tidak harusnya kurator melanjutkan dengan atau segera dibereskan dan diteruskan dengan likuidasi, dicabutlah badan hukum status badan hukumnya sehingga dia nggak menjadi zombie. Nah, dengan dicabut kepailitan tidak diteruskan terhadap likuidasi, ini seakan-akan perusahaan hidup lagi tapi tidak mempunyai kemampuan. Kakinya sudah patah, tangannya sudah lumpuh, yang ada hanya badannya jalan gitu. Jadi bisa somasi prakteknya bisa, tapi kemampuan untuk melakukan pembayaran menjadi tidak ada lagi kekuatannya gitu Pak. Oke. Sangat jelas. Thank you Bro Poltak. Sangat clear ya. Betul. Situasi seperti ini memang di lapangan ada, dan memang orang yang terlibat langsung ya seperti kurator dalam hal ini Bro Poltak yang menangani kasus seperti ini bisa menjelaskan dengan sangat konkret ya apa yang tadi menjadi pertanyaan dari Pak Giovanno itu. Nah, sekarang 2056. Oke, mohon sedikit Pak. Ya. Saya Paulus. Berarti perusahaan yang tadi pada prinsipnya masih punya legal standing Pak ya? Masih badan hukum dia. Yang zombie tadi itu. Secara hukumnya bisa Pak, karena dia itu badan hukumnya nggak dimatikan, tidak sampai dilikuidasi. Sehingga dia masih bisa hidup gitu. Tapi izin Pak menambahkan Pak. Ya, silakan. Di putusan sendiri itu perintah pengadilan memerintahkan kurator untuk menyatakan dalam akta notaris terkait dengan pembubaran status badan hukum perseroan. Kemudian menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan adanya pembubaran itu. Nah, sementara kita sudah telusuri ke Kanwil Dirjen AHU di Kemenkumham Manado, ternyata masih aktif Pak badan hukumnya. Ya, itulah praktik-praktiknya yang masih harusnya sih yang kalau benarnya tuntas, kurator harus menuntaskan itu. Hingga dilikuidasi. Sehingga matilah badan hukumnya. Ibaratnya orang lahir ada akta kelahiran, mati harus punya akta kematian. Jadi terregister nih berapa yang lahir, berapa yang mati. Nah, faktanya juga karena sekarang banyak orang yang mati nggak punya akte, sehingga dikiranya PT itu masih hidup, padahal praktiknya harusnya sudah mati gitu. Karena memang akte kematian di perusahaan itu kan berarti kan likuidasi, gitu Mas. Itulah ragam dalam praktik memang banyaklah yang
perlu kita kritisi juga sih sebetulnya. Oke. Oke, thank you Bro Poltak. Ya Bang. Ya, mungkin cukup Bang pertanyaannya Pak. Ya. Ini kita juga sudah tinggal 2 menit ke jam 9. Mungkin saya kasih kesempatan ada 1 atau 2 orang mau kasih closing statement atau usul buat bulan depan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya saya menutup acara ini, sampaikan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia ya, 2 jam kita ini berdiskusi bersama-sama di sini, dan saya percaya ini sesuatu yang memberikan banyak masukan buat kita semua yang hadir di sini. Secara khusus saya berterima kasih kepada teman-teman di PPAKI, ada Pak Reza, ada Pak Poltak, ada Pak Albert, yang sudah urun rembuk menjawab atau berdiskusi, menyampaikan pandangan-pandangan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang semua teman-teman sampaikan. Jadi sebagai penyelenggara, saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada bulan depan. Nantikan di grup WA. Dan kita WA kapan kita adakan itu akan kita sampaikan lewat WA dan juga lewat media sosial. Gitu, ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Fredrik dan semua narasumber. Selamat malam. Terima kasih. Pak Fredrik. Bang Fredrik nggak dikasih foto dulu? Ada, tapi kan nggak pada buka kamera. Boleh. Yang sisa. Yang sisa aja. Aduh.